Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Delia Novita. Saya akan melanjutkan vlog yang ke-6 dengan tema media pembelajaran berbasis online. Nah, mari kita simak videonya. Dalam menyampaikan pesan atau informasi, khususnya dalam proses pembelajaran daring, diperlukan adanya media atau alat bantu pembelajaran yang akan mempermudah para peserta didik dalam mencapai tujuan pembelajaran. Nah, ini kan masih menjelang COVID. Nah, media pembelajaran yang berbasis online itu tentunya sangat bermanfaat sekali untuk para peserta, para mahasiswa yang kuliahnya masih daring. Nah, dalam dunia pendidikan juga, media berfungsi sebagai sarana fisik penyampaian materi dan pembawa pesan. Oleh karena itu, media pembelajaran berbasis online yang dapat digunakan sangat beragam. Maka, pendidik perlu menguasai media pembelajaran online dalam kegiatan pembelajarannya. Pemanfaatan media digital sebagai pembelajaran sudah mengalami pengembangan yang signifikan. Hadirnya media digital ini juga memberikan beragam inovasi pendidikan di mana pembelajaran konvensional yang kaku dan menonton akan digantikan dengan pembelajaran menggunakan media digital yang dianggap lebih praktis, fleksibel, tidak dibatasi oleh ruang dan waktu. Nah, sebelum kita melanjutkan ke media pembelajaran berbasis online, tentu kita akan memahami sedikit apa sih media pembelajaran digital itu. Nah, media pembelajaran digital adalah media pembelajaran yang bekerja dengan data digital atau citra digital yang dapat diolah, diakses, dan distribusikan menggunakan perangkat digital. Contohnya seperti handphone yang saya miliki ini, atau laptop, PC, dan lain sebagainya. Urgensi media pembelajaran digital yaitu ada 5. Yang pertama, meningkatkan kemampuan pendidik. Yang kedua, meningkatkan mutu pembelajaran. Yang ketiga, memenuhi kebutuhan siswa. Yang keempat, memenuhi tuntunan paradigma baru. Yang kelima, memenuhi kebutuhan pasar. Nah, dalam berbicara tentang media pembelajaran berbasis online, tentunya kalian sudah tidak asing dengan yang namanya YouTube. Nah, YouTube itu merupakan salah satu aplikasi media yang berbasis online. Sedangkan kalau kita offline, maka kita tidak bisa untuk menjalankan video pembelajaran yang sudah di-share oleh guru atau dosen dan sebagainya. Nah, di sini saya akan menjelaskan dari materi yang disampaikan oleh dosen saya, ada pemilihan media pembelajaran. Nah, itu terdapat ada 2. Yang pertama, dilakukan pendidik ketika pendidik akan membuat alat peraga untuk mempermudah peserta didik dalam kegiatan belajar mengajar. Nah, sesimpel apa sih pembuatan alat peraga itu? Nah, kalian bisa menyimak, bisa mencari referensi dengan menggunakan YouTube atau media-media seperti Google atau yang lain sebagainya. Nah, itu akan mempermudah
peserta didik dalam memahami dan memahami dan juga meningkatkan wawasan untuk mempermudah, sesimpelnya itu ya. Yang kedua, yaitu merupakan suatu hal yang harus konsisten dengan tujuan awalnya. Selain harus konsisten, pemilihan media pendidik juga harus memakai kemampuannya. Apakah dia bisa menguasainya atau tidak. Nah, dalam kita membuat untuk alat peraga atau media pembelajaran digital berbasis online, tentunya kita akan memakai kemampuannya, memakai kemampuan murid. Apakah peserta didik ini mampu untuk menggunakan alat peraga ini? Nah, alat peraga itu juga harus disesuaikan dengan tingkat usianya. Semisal kalau tingkat usia SD. Nah, masa-masa SD itu masa-masa anak-anak yang ingin bermain. Nah, di dalam pembuatan alat peraga itu kita bisa menambahkan beberapa permainan dan juga beberapa materi yang dimasukkan ke dalam permainan itu sendiri. Contohnya seperti memahami materi tentang bilangan pecahan. Nah, kalian juga bisa membuat tentang bola pecahan, pizza pecahan, untuk judul-judulnya dalam membuat alat peraga itu. Nah, kriteria pemilihan media itu juga sangat penting untuk untuk mengembangkan alat peraga itu sendiri. Yang pertama yaitu kesesuaian dengan usianya tadi yang saya sudah jelaskan. Yang kedua ada tingkat kesulitan. Kalau siswa SD dibuat alat peraga seperti halnya siswa SMK, maka siswa SD pun juga tidak akan bisa memahaminya. Dan sangat-sangat tidak bisa karena tingkat kesulitannya belum difikirkan. Yang ketiga ada biaya, masalah biaya juga. Yang keempat ketersediaan. Yang kelima kualitas teknik. Nah, itu tadi beberapa materi vlog tentang media pembelajaran berbasis online. Nah, saya akan membagikan sedikit bagaimana perasaan setelah saya memahami materi dari dosen saya, yaitu dengan Pak Udin Kuryanto. Nah, itu tadi materi vlog dari saya yang berjudul Media Pembelajaran Berbasis Online. Nah, kalian juga bisa mencari lebih detail, lebih lengkap di jurnal atau di situs web lainnya. Dan perasaan saya ketika saya mendapatkan materi media pembelajaran berbasis online ini, itu menurut saya itu sangat penting ya untuk para calon pendidik seperti saya, karena bisa memberi bekal tentunya ya, memberi bekal untuk diri sendiri untuk gimana sih media pembelajaran berbasis online itu, urgensi medianya itu apa, pemilihan media pembelajarannya itu bagaimana, kriteria pemilihan medianya itu bagaimana, dan juga manfaatnya dalam memakai media pembelajaran berbasis online itu manfaatnya seperti apa. Nah, dari itu semua tadi saya bisa memahami dan juga sangat bisa menambah wawasan pengetahuan saya tentang pentingnya dalam situasi pandemik ini kita melibatkan media digital seperti handphone dan juga laptop. Dan saya sangat bermanfaat. Menurut saya pelajaran ini sangat bermanfaat banget bagi para calon pendidik. Nah, sekian vlog dari saya.
Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.